Selamat siang, Pak Ali. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Budi. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Budi? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak Ali, saya jadinya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak Budi. Begini, Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Ali bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak Ali. Masalahnya apa Pak Budi? Coba Pak, ceritakan apa yang sedang Pak Budi rasakan. Barangkali saya bisa membantu. Bapak ingat atau tidak ya jadwal supervisi yang dilakukan di daerah binaan kita kemarin? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Budi mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya sih tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak Budi? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar yang dilakukan oleh guru saya di kelas 1. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola atau membimbing guru kelas tersebut dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik kalau boleh tahu Pak Budi? Beliau sepertinya keberatan waktu guru saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Budi dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini guru di sekolah kami juga menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung karena praktek pembelajaran yang ditemui di kelas guru tersebut menggunakan LKS. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu Pak Budi. Selama ini apa yang Pak Budi lakukan di dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di sekolah Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, guru di sekolah saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Mengapa guru di sekolah Pak Budi tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang digunakan oleh guru di sekolah saya selama ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi dan buku tersebut juga mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya sudah bagus itu Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat guru melakukan pembelajaran menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga, Pak Ali. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya juga masih kurang maksimal. Itulah pentingnya, Pak, buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Pak Budi bisa membina guru di sekolah Bapak untuk menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak Ali. Setelah Pak Budi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkelai, Pak. Lalu apa yang membuat Pak Budi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya selaku kepala sekolah.
Saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Budi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena guru di sekolah Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, guru di sekolah Pak Budi memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur lagi tidak ya, Pak Ali? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Budi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri terkait pembelajaran yang ada di sekolah. Jika ditegur oleh atasan lagi harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat guru di sekolahnya Pak Budi terkait kegiatan proses belajar mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak Ali. Dari apa yang sudah Pak Budi sampaikan, apa rencana Pak Budi ke depannya? Saya berniat untuk menemui beliau, pengawas, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar yang telah dilakukan oleh guru saya tersebut, ke depannya saya juga akan membina guru saya terkait penggunaan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik demi kemajuan guru-guru tersebut. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran di sekolah Pak Budi selanjutnya? Setelah ini saya akan membina guru-guru di sekolah saya terkait penggunaan buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin yang akan saya terapkan juga akan saya terapkan, Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara-cara tersebut. Nah, langkah yang Bapak Budi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah sekarang saya juga merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir, takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Budi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan membina guru di sekolah saya untuk tetap akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Budi untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru di sekolah saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Ali untuk waktu mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga saya nanti bisa menjadi kepala sekolah yang mampu memberikan motivasi dan semangat untuk guru-guru untuk bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa di sekolah kami, Pak. Amin amin, sama-sama Pak Budi. Maaf Pak Ali, kebetulan saya juga ada janji dengan guru saya. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Bapak. Sama-sama, terima kasih kembali Pak.